Pat senada juga disampaikan oleh mantan personel grup Padiangan yang kini menjadi presenter, Denny Chandra. Menurutnya yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM di saat mudik ini justru orang yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Tetapi mereka yang punya kendaraan sendiri seperti dirinya, tingginya biaya mudik sudah diantisipasi. Kalau untuk ukuran hanya kendaraan untuk kendaraan saya sendiri sih masih bisa gitu kan. Jadi nggak terlalu. Idul Fitri ini adalah yang pertama kali Titi merayakan tanpa ayahnya tercinta. Meski telah meninggal hampir setahun, Titi masih belum mampu melupakan sosok sang ayah. Aku nggak akan pernah bisa ngelupain sifat-sifat papa, terus segala budi baiknya papa, aku nggak akan pernah bisa ngelupain. Makanya setiap aku inget dia pasti aku nangis, jadi aku nggak pernah mau inget lah, maksudnya iya aku tetap doain tapi ya gitulah, belum mau terlalu dipikirin banget gitu. Iya bedanya itu aja kali ya, dengan papa nggak ada, ya jadi lebih sepi aja. Dan biasanya sungkemannya kan ada sama papa juga, sama mama. Ya sekarang papanya udah nggak ada gitu. Rasa duka juga masih menyelimuti penyanyi dan pencipta lagu Baby Romeo. Bagi pemusik yang menikah dengan artis sinetron Meisya Siregar ini, ayahnya merupakan sosok yang banyak menentukan arah hidupnya. Menurut Baby, perkawinannya dengan istrinya tercinta Meisya Siregar juga tidak lepas dari dorongan ayahnya. Pada hari Idul Fitri ini, Baby tidak lagi menunjukkan rasa hormat dan cintanya kepada ayah dengan bersimpuh memohon maaf. Karena sang ayah John Suparyono telah pergi mendahulinya pada tanggal 27 Januari 2005 lalu. Ya biasanya setelah sholat id sama-sama, papa tuh biasanya ngumpulin anak-anaknya untuk kita sungkem, terus kita minta maaf gitu. Ya 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 gue nggak tahu lah, jadi sedih gue. Kita mesti terima gitu loh, apapun gitu loh, kalau ya papa udah pergi gitu loh. Perasaan sedih karena merayakan Idul Fitri dengan keluarga yang tidak lengkap juga dirasakan oleh artis sinetron Diana Pungky. Diana ditinggal ayahnya Pungky B. Purwadi pada tanggal 20 Desember 2004 silam. Kendati sudah hampir setahun, pemeran tokoh Jin perempuan dalam sinetron Jini Oh Jini ini masih belum mampu melupakannya. Aku belum puas, maksudnya belum puas ditinggal sama papa gitu loh. Maksudnya belum puas berlama-lama dengan papa aku gitu kan. Biasanya tuh aku paling deket, terus aku biasanya yang bermanja-manja sama papa aku gitu kan. Tiba-tiba aku sekarang nggak ada tuh, kayak waktu pertama kali tuh yang rasanya tuh kayak kalau main layang-layang gitu, yang kayaknya layang-layangnya tuh yang kayak kehilangan arah gitu kan. Jadi yang walaupun masih ada mama tapi masih beda lah ya. Kayak kalau papa aku tuh kayak sebagai pelindung aku. Terus kalau aku biasanya kalau curhat-curhat gitu, aku biasanya malah nggak ke mama, aku ke papa aku gitu. Kalau apalagi kalau masalah kayak kerjaan gitu kan. Pemirsa, selain ketiga artis itu, Cut Tari juga merasakan kesedihan merayakan Idul Fitri pertama kali tanpa ayahnya. Haji Juran Syah bin Samsudin MD almarhum ayah Cut Tari pergi untuk selama-lamanya di awal Ramadan tahun ini, atau tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2005. Pemirsa, mudik adalah tradisi yang dilakukan siapa saja termasuk selebriti. Happy Salma, Luna Maya, Nurul Arifin, dan Denny Chandra akan mengisahkan mudik gaya mereka pada segmen berikut ini. Pemirsa, tradisi mudik bagi sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan ritual tahunan yang tidak pernah dilewatkan. Fenomena mudik ini akan mencapai puncaknya menjelang Idul Fitri tiba. Bagi mereka yang memiliki kampung halaman, lebaran tanpa mudik seakan kurang afdol. Ternyata tradisi mudik itu bukan hanya monopoli rakyat kebanyakan. Kalangan artis yang selama ini tidak bisa lepas dari gemerlak megapolitan juga tidak mau ketinggalan untuk mengikuti tradisi mudik. Cek dan Recheck sempat merekam kegiatan beberapa artis menjelang mudik dan mewawancarai mereka. Nama-nama terkenal seperti Nurul Arifin, Happy Salma, Denny Chandra, Dia Permatasari, sampai model cantik Luna Maya. Bagi Happy Salma, mudik adalah ritual tahunan yang tidak pernah dilewatkan. Tahun ini ia mudik ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat. Bagi artis bertubuh sintal ini, mudik bukan saja menjadi momen untuk melepaskan kejenuhan dan kepenatan kerja, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi terhadap keluarga atau sahabat lama.
Biasanya ada pekerjaan pun misalnya 3 hari habis lebaran, dengan berat hati menahan untuk menolaknya, karena kan kapan lagi gitu kalau udah pulang terus pulang kerja terus balik lagi tuh rasanya auranya juga lain ya. Jadi emang bener-bener aku tokin waktu sekalian untuk bersilaturahmi, berlibur juga bersama keluarga, terus satu-satunya ajang untuk bertemu dengan teman-teman lama gitulah, lingkungan lama lah gitu. Mudik bagi Nurul Arifin juga sebuah keharusan. Meskipun kedua orang tuanya sudah tiada, Nurul tetap mudik. Tujuannya adalah ke rumah kakak tertuanya di Tegal. Untuk itu Nurul dan keluarganya selalu menggunakan mobil pribadi yang disopiri oleh suaminya sendiri setiap kali mudik. Begitu pentingnya arti mudik bagi Nurul Arifin, sehingga BBM yang sangat tinggi saat ini tidak lagi menjadi beban. Habis hari-hari di luar hari raya dan sebagainya, kita kan selalu berpikir sulit ya tentang hidup, tentang besok makan apa, ini dan sebagainya gitu. Tapi lebaran itu kayaknya kita fokusnya satu aja deh, silaturahmi, sholat, udah gitu ya merayakan kerayaan itu gitu. Pendapat senada juga disampaikan oleh mantan personel grup Padiangan yang kini menjadi presenter, Denny Chandra. Menurutnya yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM di saat mudik ini justru orang yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Tetapi mereka yang punya kendaraan sendiri seperti dirinya, tingginya biaya mudik sudah diantisipasi. Kalau untuk ukuran hanya untuk kendaraan saya sendiri sih masih bisa gitu kan. Jadi nggak terlalu bermasalah. Yang saya pikirin adalah orang-orang yang mau mudik, kasihan banget untuk tahun ini tuh benar-benar sangat. Ya kalau misalnya nggak usah mudik ya nggak usah mudik. Tapi kan ketemu dengan saudara-saudara kan, setahun sekali yang seperti itu. Jika Happy Salma dan Nurul Arifin cukup menggunakan mobil pribadi, model cantik Luna Maya dan Diah Permatasari mudik dengan pesawat terbang. Karena Luna mudik ke rumah orang tuanya di Bali dan Diah Permatasari ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Bagi kedua artis cantik ini, pulang mudik untuk merayakan Lebaran tidak bisa digantikan oleh kegiatan apapun. Pemirsa, selama Ramadan kemarin A'agim benar-benar menumpuk kasih sayang. Dalam setiap khotbahnya dia mengajak semua orang untuk berbuat kebajikan. Hingga tiba saatnya Hari Raya Idul Fitri ini, kasih sayang yang sudah menumpuk itu tinggal dibagikan kepada sesama. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri atau yang juga dikenal sebagai Hari Lebaran adalah hari kemenangan bagi umat muslim setelah sebulan melaksanakan ibadah puasa. Di hari kemenangan ini saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan antar sesama menjadi tradisi yang dilakukan oleh seluruh pemeluk agama Islam. Bagi pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Lebaran kali ini tidak sekedar momentum saling memaafkan. Menurut dai yang terkenal dengan kelembutan tutur katanya setiap berdakwah, Lebaran adalah saat menebar kasih sayang. Dalam konsep A'agim, selama sebulan penuh keluarganya diajarkan untuk menabur kasih sayang di lingkungan keluarganya. Kemudian kasih sayang itu disebarkan lagi ke lingkungannya saat Lebaran tiba. Ya, yang paling penting Lebaran kali ini kan visi kita Ramadan ini Ramadan kasih sayang. Jadi bagaimana keluarga itu betul-betul tumbuh bersinergi dalam kasih sayang dan bisa menyebarkan kasih sayang. Pemirsa, pesan indah tanpa tindakan konkret sama artinya dengan gelombang laut yang pecah ketika mencium bibir pantai. Sebagai pengejauhan tahan pesan kasih sayangnya itu, A'agim mengajarkan semua anak-anak untuk berbagi dengan anak-anak sebayanya yang tidak mampu. Dan saat ini setiap anak punya baju baru, dia harus membelikan orang yang miskin satu baju juga. Jadi program Lebaran ini beda dengan dulu, kalau dia punya baju aja sekarang enggak. Dia akan dibekali uang untuk beli buat dirinya dan baju yang sama untuk orang yang tidak mampu. Kalau nggak bisa baju kesayangannya. Nah, pokoknya nggak boleh bahagia untuk diri, harus membahagiakan saudaranya yang kurang mampu. Secara ritual Lebaran kali ini memang tidak banyak hal berbeda yang dilakukan keluarga A'agim. Seperti biasa, ia memulai hari Lebaran dengan melakukan khotbah Idul Fitri di pesantren Darut Tauhid. Setelah itu ia bersama keluarganya saling bermaaf-maafan dan bersilaturahmi dengan keluarga dekat atau tetangga. A'agim juga membuka pintu rumahnya lebar-lebar atau yang kini populer disebut open house untuk mereka yang ingin bersilaturahmi dengannya bersama keluarga. Baru setelah itu A'agim mengunjungi mertuanya di Cijulang, Ciamis.
Tentu saja di saat lebaran ini Aagim ingin menikmati masakan istrinya, Nini Mutmainah yang selama ini telah memanjakan lidahnya. Tetapi karena mulai berpikir tentang kesehatannya, Aagim tidak lagi menyentuh makanan-makanan berlemak seperti opor ayam kesukaannya. Makanan itu bukan tidak ada, tetapi hanya disediakan